Oke guys, lagi rame nih ibu-ibu seleb TikTok alias Miss Gosip ya, yang menyebutkan dengan percaya diri bahwa MS Glow itu membayar Niki dan Novel itu supaya direview dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah itu fakta atau imprestasi? Karena beda tipis ya. Kalau misalkan antara menyampaikan dan menuduh, yuk kita bahas. Oh, ada apa ini kok produk MS Glow jadi aman? Nah, ternyata ada duit di balik review-reviewnya aman jika dibayar. Oh, jadi seorang saksi telah disumpah di bawah sumpah Al-Qur'an. Apakah masih bisa berbohong? Tidak, Kak. Ya, tidak. Tapi itulah yang saya dengar, Kak. Oke? Nah, jika kakak tidak berkenan dengan statement saya, tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan kak, monggo dipersilahkan dengan segala hormat untuk melaporkan saya. Jujur ya, saya nonton beberapa narasi Miss Gosip ini gitu ya, dan saya lihat ada kayak ngomongnya yang sangat meyakinkan banget gitu ya guys. Tapi ini justru bisa ya bahaya juga ya, karena kalau orang yang sudah percaya, padahal dasarnya masih ada kata-katanya, bisa jadi kan bumerang ya gitu. Jadi dalam kasus ini tuh dibilang bahwa MS Blue itu membayar Niki dan dokter agar direview dengan baik gitu ya. Sumbernya katanya dari persidangan, dari kesaksian Dr. Reza Gladys. Tapi setelah dicek ternyata kalimat aslinya di sidang adalah dokter Reza bilang Oki menyampaikan bahwa MS Blue membayar Niki. Jadi pada saat itu dokter Oki Pratama terus menerus beliau yang mulia. Pada saat itu dokter Oki Pratama terus menerus menyuruh saya menumpang mulut Istitan menjadi dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajar kan teh sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga ibu ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, orangnya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Tapi ingat nggak? Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disumpah 4M Niki itu sama si Sandi. Nah, teteh harus lakukan hal yang sama biar teteh aman di media sosial. Lalu betul. Itu artinya ada lapisan sumber di situ, bukan langsung dari pihak MS Glow atau Nikita gitu ya. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena Miss Gosip ini kayak menyampaikan seolah-olah itu kebenaran mutlak gitu ya guys. Padahal itu menyatakan orang lain di ruang sidang dan masih harus dibuktikan. Yang lebih disayangkan adalah cara penyampaiannya terkesan merendahkan, sarkas dan penuh insinuasi. Netizen ya akhirnya bisa tersulut juga emosinya, bukan logikanya. Tidak kak. Ya, tidak. Tapi itulah yang saya dengar kak. Oke? Nah, jika kakak tidak berkenan dengan statement saya, tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan kak, monggo dipersilahkan dengan segala hormat untuk melaporkan saya. Saya bukan menantang loh kak. Saya lagi membahas, bukan. Kalau kita lihat dari gaya bicaranya ya, Miss Gosip ini kayaknya paham banget gitu ya cara membentuk opini gitu, narasinya mengalir, dramatisnya bikin penasaran, tapi itu bisa jadi catatan ya, karena bukan semua yang viral itu valid gitu ya. Bisa jadi niat awalnya menyuarakan sesuatu yang dia rasa penting, tapi saat nama-nama besar itu sudah disebutkan gitu ya, MS Glow, Nikita, dokter, pengadilan, beban rasanya itu jadi bisa lebih berat gitu ya guys. Jadi kalau kita tidak hati-hati, yang awalnya niatnya membahas bisa dianggap menyudutkan, yang awalnya disebut kritik bisa dikira jadi fitnah ya guys. Jadi kalau misalkan salah, bukan cuma Miss Gosip yang kena nih, tapi semua juga ikutan ya yang menyebarkan gitu ya. Jadi makanya kita harus berhati-hati dalam memberikan opini ya guys gitu ya. Jadi dan buat kita semua gitu ya, jangan langsung percaya, jangan langsung sebarkan juga, beda opini, beda fakta gitu ya guys. Jadi karena ini dalam dunia digital, netizen juga bisa jadi dadakan, tapi bisa jadi kesalahan informasi guys. Pahami segala sesuatu halnya dengan segala bijak gitu kan, biar semua tidak menjadikan opini yang jangan menjadikan